Jadi hari Senin, insya Allah ya, jadi Senin itu depan itu tanggal 30 ya. Karena sekarang tanggal 23 tambah 7, jadi 30. Hari Senin depan masih ada kuliah ya. Nah kemudian Kamisnya itu kita cadangkan. Nah kalau kita bahas nanti hari Senin masih ada tersisa, jadi hari Kamisnya itu kita tanggal 2 ya. Kamisnya itu tanggal berapa di sini? Kamis ya. June. Thursday tanggal 2. Ya. Tanggal 2 itu kita akan sekali lagi bertemu. Jadi coba itu tambahan belum sudah jelas belum ini? Halo? Halo? Sudah cukup jelas ya suaranya? Halo? Masih sempat itu Pak, kadang hilang, kadang muncul. Masih ada yang hilang. Halo? Halo? Halo ya? Ini udah enggak driver, oke. Tapi sudah dapat diikuti ya suaranya ya? Halo? Jadi, sudah maksimal dapat mobil kamu ya deh kita lagi nyoba ya ini baik ya. Okay. Yes. Okay, song. Just device was speaking. Microphone. Text. Volume. Halo, 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 halo. Udah kedengaran belum? Microphone up. Check my device. Oke, test mic. Halo, 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 halo. Udah jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Oke. Ini tadi belum di set ya. Belum di set. Oke. Oke, sekarang saya kira udah jelas. Sekarang kita masuk ke bahan perkuliahan yang kemarin sudah kita diskusikan. Ya. Nah, sekarang kita buka termin untuk tanya jawab ya. Silakan. Nanti sebelum kita tanya persoalan-persoalan yang prinsipil yang terkait dengan pengertian reaksi secara umum. Ya. Itu silakan kalau ada 1-2 pertanyaan kita akan jawab.
andalkan. Kemarin ada buku ya. Ini ada yang cukup baik dari Schultes and Fow ya. Oh, 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 oh. Buku Kaplan sudah baca bagiannya. Oh, bukunya Evans, bukan Kaplan. Bukunya Evans sudah dibaca ya. Nah ini kita akan review ya kemarin basic concept of nuclear reactions. Nah, ini di nuclear energetic ya. Di nuclear shell. Oke. Ada pertanyaan silakan ya. Kita kasih kesempatan. Ini kita review dulu nuclear energetic ya di bukunya Schultes and Fow. Oke, kita izin screen ya. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tanya sebentar ya. Baik. Ada yang tanya ya. Baik, saya akan tanya ya. Sekarang bedakan antara tumbukan dan reaksi secara umum. Jadi kalau nggak ditanya, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, itu Anda seperti biasanya ya, tidak memberikan respon, ya. Kita tidak tahu masalahnya di mana. Kalau Anda bingung, tuh bingungnya di mana. Anda nggak ngertinya di mana, ya. Ya, siapa yang tahu tumbukan apa kemarin? Gusti apa? Taufik. Coba Taufik, supaya ini apa yang lain ikut memotivasi yang lain, coba. Tumbukan itu apa yang kemarin kita diskusikan? Ya, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran? Halo? 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 Ya, Saudara Taufik?
tumbukan itu apa, reaksi itu apa, hamburan itu apa. Ini sudah kita ulang-ulang secara berkali-kali, ya, berulang kali. Ya, Topik, nggak ada orangnya ini, kemana ini? Ada, Topik? Coba mic-nya dapat di-on-kan coba. Ini masih mic-nya masih tertutup gitu, ya. Ya, nggak ada respon. Farhan, bisa Maulana Ibrahim, Putri, Erlia, Amata, Aziz, Iza, Tifal, ya oke Tifal. Kemarin tumbukan itu apa? Bedakan dengan reaksi. Ya, tumbukan itu apa? Tumbukan itu collision itu Pasti apa? Apa itu tumbukan? Tuh kan? Lupa lagi. Bagaimana mau meneruskan ke itu? Yang dua benda atau lebih yang bergerak relatif satu sama lain dan bertemu di satu titik, Pak. Jadi sebuah peristiwa fisika di mana dua buah partikel, ya, bermasa, ya, atau benda, dua buah benda atau lebih, atau dua buah partikel atau lebih, ya, yang bergerak relatif satu sama lain ketemu di satu titik. Itu tumbukan, ya kan? Nah, sekarang topiknya kemana nih, Tifal? Dalam tumbukan, ya, dalam tumbukan tersebut, kapan kita boleh menggunakan hukum kekekalan momentum? A. Kapan kita menggunakan hukum kekekalan momentum dan kapan kita menggunakan hukum kekekalan energi kinetik? Nah, kapan kita menggunakan hukum kekekalan energi total atau hukum kekekalan massa energi? Ya, harus terbedakan ini, Anda harus ngerti. Tidak boleh hanya sekedar pasang rumus saja. Ya. Kapan hukum kekekalan energi kinetik berlaku? Ya kan? Kapan hukum kekekalan momentum berlaku? Ya. Kapan hukum kekekalan massa energi berlaku? Nah, itu harus dapat terbedakan dengan jelas, ya. Ya, kalau itu nggak dapat, nah, itu, ya kan? Jadi di pengertian tumbukan, di pengertian hamburan, di pengertian reaksi, ya. Nah, konsep yang barusan kami sebutkan, ya, konsep barusan yang saya sebutkan itu yang harus
apa yang dipegang ya dengan kuat, ya harus dikuasai dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum ke reaksi nuklir nanti itu. Nah, kemarin sudah cukup banyak. Kita berbicara hukum kekekalan energi, hukum kekekalan besaran-besaran fisik yang berlaku pada peristiwa reaksi nuklir. Nah, apa saja itu kan sudah, ya kan? Nah, itu yang sekarang kita review, ya, kita mantapkan lagi, ya, kita kuatkan lagi. Lah tadi nanyanya Kak tentang definisi doang, kok ini nambah? Lah itu satu paket dengan pengertian definisi apa itu tumbukan, ya kan? Apa itu hamburan, ya kan? Apa itu reaksi? Nah, reaksi kimia itu apa bedanya dengan reaksi nuklir? Ya kan kita tanya. Nah, sampai ke dasar kayak gitu. Ya kan? Nah, baru Anda dapat membaca atau dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan reaksi. Ya. Nah, sebelum itu dikuasai dengan baik, ya, jangan Anda bingung. Anda, ya. Oke, tadi sudah cukup bagus ya. Sekarang Tifal, orangnya kemana nih Tifal nih? Ada Pak, audionya kadang error Pak, jadi kurang terdengar kadang-kadang Pak di laptop sayanya. Halo? 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 Halo Pak, maaf suaranya hilang Pak. Suaranya hilang. Tapi suara Anda itu jelas laptop saya, ya. Dan suara saya ini sudah saya pasang mic ini sudah, ya. Iya Pak. Saya pasang mic. Apa tadi? Hukum kekekalan momentum, ya. Hukum kekekalan momentum itu berlakunya kapan? Tifal. Ya. Pada saat pembukaan berlangsung, ya, kita boleh menggunakan hukum kekekalan. Apabila apa? Ya. Apabila apa? Halo. Halo? Ya. Dapat kami monitor suaranya, Tifal? Apabila apa? Nah, Taufik, kemana orangnya? Hukum kekekalan energi kinetik, ya, hukum kekekalan momentum, ya, itu dapat digunakan untuk membahas tumbukan, ya, dua benda atau lebih, itu dengan syarat apa? Ini kan fisika dasar sudah lulus, fisika dasar 1 malah, ya. Kemudian mekanika juga sudah, ya. Begitu ditanyakan lupa lagi. Dalam kondisi apa, ya, hukum kekekalan momentum itu dapat digunakan untuk membahas tumbukan antar partikel-partikel. Ya. Ya. Halo?
Jelas nggak ini? Ini ada mic saya ya. Saya tambahin mic supaya lebih jelas ya. Ya. Hmm. Lupa lagi kan? Alias tidak ingat. Kemarin kan sudah apa namanya diwantikan. Hukum kekailan momentum berlaku kalau medan, gaya atau potensial yang bekerja pada benda-benda yang bertumbukan atau adalah konservatif. Itu. Sedangkan hukum kekekalan energi kinetik itu berlaku kalau di situ terjadi tumbukan lenting sempurna. Hukum kekekalan energi kinetik, jelas. Itu berlaku kalau di situ berlaku apa? Tumbukan atau konsep ya atau keadaan lenting sempurna. Ya, lenting sempurna itu kan kemarin kan apa? Dinyatakan dalam I minus V A aksen minus V B aksen per V A minus V B, ya kan? Ini tumbukan apa? Benda A ya bergerak ke kanan. Ini yang satunya benda B bergerak relatif ke kiri ya dengan kecepatan V B ketemu di satu titik ya. Ketemu di satu titik. Nah, berlaku restitusi. Nah, ya. Nah, gerak relatif. Ya. Nah, apa tadi? Energi kinetiknya itu berlaku kalau hukum kekekalan energi kinetik. Tetapi hukum kekekalan energi total itu berlaku kapan saja. Ya. Atau hukum kekekalan apa massa energi itu berlaku mau koefisien restitusinya berapapun berlaku di situ. Ya. Hukum kekekalan energi total. Tapi hukum kekekalan energi kinetik berlaku jika dan hanya jika E-nya ini sama dengan 1 alias tumbukannya ya sempurna ya, lenting sempurna tumbukannya itu ya. Nah, pada peristiwa hamburan pun sama ya kan. Nah, kemarin perbedaan utama antara tumbukan dan hamburan apa? Ya, tumbukan dan hamburan bedanya. Coba.
Ya, siapa ini? Tifal, Dinda. Halo Dinda, jangan bobo atau ngantuk ya di depan itu ya. Anda sedang kuliah nih, nggak seberapa lama juga sebentar lagi 11 ya kan. Jadi kuliah kenapa agak lambat begitu karena Andanya yang kayak gitu ya. Andanya lama sekali memahami kayak gitu. Jadi kalau dipaksakan terus aja materinya ya, kita kuliahkan begitu saja seperti monolog begitu ya. Jadi one way communication begitu. Ya apa hasil atau kinerja dari perkuliahan ini secara keseluruhan melorot, ya kan? Kinerjanya akan menurun. Ya. Jadi tumbukan dengan hamburan itu bedanya apa? Ini kedengaran nggak? Tuk 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 itu nggak kedengaran. Ya. Ini di laptop Anda ya. Di laptop saya suara Anda itu jelas sekali gitu. Tapi di laptop saudara suaranya kok jadi kecil begitu ya. Jadi saya ada masalah apa? Bandwidth atau masalah di device Anda masing-masing itu. Jadi kalau Anda mohon maaf nih, komputernya kurang fit meskipun sederhana, harganya tidak mahal, ya kan? Sederhana tidak mahal, tapi fit, ya kan? Sehat jasmani dan rohani gitu ya. Sehat jasmani dan rohani. Nah, tidak ada yang meskipun sederhana, maka insya Allah ya hasilnya akan bagus, ya. Hasilnya akan sangat memuaskan, ya. Meskipun sederhana, ya. Oke, baik. Perbedaan antara tumbukan dan hamburan apa? Nah, Bapak nggak, kalau konsep itu nggak dipahami dengan baik ya, Anda susah terus aja bingung nanti. Ya kan? Materinya dari bukunya juga sudah kita forwardkan. Anda pengen lagi buku lagi yang lain, kan kemarin Evan sudah, ya kan? Nah, buku yang membahas tumbukan hamburan itu yang agak bagus deh. Bukunya Das and Verbel, ya. Das and Verbel itu hamburan, tumbukan, scattering. Nah, itu excellent ya. Itu coba dipahami dengan baik. Kalau hamburan apa? Kita lihat kerangka acuan mana yang bertindak sebagai proyektil, ya kan? Mana yang bertindak sebagai target. Itu khas dalam hamburan atau scattering. Jadi proyektilnya mana, targetnya mana, ya kan? Biasanya ya kita melihat dari sudut pandang targetnya, ya, atau di kerangka acuan laboratorium, karena targetnya itu diasumsikan berhenti atau diam ya terhadap kerangka acuan laboratorium. Kalau misalnya kita clear all, kemudian misalnya ini ke arah kanan ya. Nah, ini adalah target misalnya. Ya. Ini adalah
target. Target, ya kan? Maka apa yang terjadi? Dia ke sana, ya kan? Dibelokkan, ke sini, ya kan? Ke sini, yang ke sini, ya. Ini khas daripada hamburan. Ya memang tumbukan juga kan Pak, ini ketemu di satu titik, ya, tapi ada istilah yang khusus, ya, yang khas, ya, untuk tumbukan seperti ini. Nah, disebut dengan hamburan atau scattering. Jadi projektil, sementara ini adalah target. Ya. Jadi ada konsep nanti yang sangat fundamental dari tumbukan, hamburan, dan reaksi, yaitu cross section. Nah, yang kemarin kita sudah perkenalkan, cuma belum begitu mendetail. Nah, kalau agak mendetail apa itu penampang lintang hamburan, Anda pelajari lagi sekali lagi, ya, di Rutherford scattering atau kolom scattering. Jadi dari suatu tumbukan atau hamburan bahkan reaksi itu menjadi sebuah salah satu parameter utama, disebut saja itu yang karakteristik fisik yang paling dicari, ya, yang paling istilahnya itu suara apa itu? Ada yang gitu. Yang paling diincar, gitu. Paling dicari, ya, paling dinantikan, harga-harganya berapa, itu untuk menentukan besar kecilnya probabilitas, ya, bahwa suatu reaksi itu terjadi atau tidak, suatu tumbukan itu terjadi atau tidak, efektif atau tidak, ya kan? Transfer energi, transfer momentumnya, ya kan? Itu di Rutherford scattering. Coba Anda pelajari sekali lagi, handout-nya sudah kita berikan, ya. Sudah kita kesempatan yang lalu. Jadi untuk menentukan probabilitas, ya, bahwa reaksi itu boleh dikatakan terjadi atau tidak, ya, efektif atau tidak. Nah, parameter yang lain apa? Selain cross section atau penampang lintang hamburan yang penting. Siapa tahu? Defect mass, ya, kalau di nuklir, ya. Kemarin sudah kita bahas defect mass, kemudian binding energy, kemudian produk reaksinya, ya kan? Probabilitas bahwa suatu produk reaksi berupa inti baru misalnya terjadi atau tidak, ya. Tumbukannya inelastiknya bagaimana, inelastiknya itu menghasilkan partikel baru atau hanya tereksitasi saja, ya.
atau menghasilkan sistem total akhir ya produk reaksi itu hanya keadaan eksitasi ya excited states dari target, ataukah menghasilkan sesuatu yang baru, memancarkan partikel energi yang jumlahnya itu cukup besar dan sebagainya ya. Nah, bahkan di reaktor nuklir ya, atau di akselerator, nah produk reaksi itu menjadi parameter utama, jadi menjadi ukuran utama kalau kita ingin menghasilkan, misalkan akan memproduksi sebuah radioisotop ya. Jadi kan nuklirnya bukan nuklir untuk produksi energi ya, artinya kita konsentrasi ya, menembak target ya, berupa inti yang sangat tidak stabil ya, misalnya uranium 234, untuk menghasilkan channel reaksi sebanyak mungkin dengan harapan jumlah energi yang dihasilkan dalam reaksi itu semaksimal mungkin, kan itu. Itu kalau reaksi daya atau reaktor daya ya, reaktor daya. Karena kan beli kan ya. Saya sebenarnya masih ada akun. Halo? Saya jual 430, modal 200.000. Halo? Lagi udah langganan parah dia. Ini suaranya nggak jelas itu. Mungkin kali ya. Halo? Kasian banget ini bapaknya. Gue mau jawab, gue nggak pernah ngedenger. Halo? Jelas nggak ini suaranya? Halo? Kasian sebetulnya. Suaranya keganggu. Halo? Ini suaranya. Itu barusan suara siapa? Halo? Keganggu nih, nggak bisa kuliah nih bapaknya. Halo? Ini suaranya nggak kedengaran lagi atau gimana nih? Halo? Oke, ini saya stop dulu ya. Terdengar Pak Tari. Oh, tadi suaranya siapa tadi? Suaranya siapa? Suaranya Tifal, halo? Ada masalah apa itu tadi? Itu di HP saya, di laptop saya keras sekali suaranya. Sehingga saya nggak bisa ngobrol itu kalau ada yang ngobrol ya. Sementara kalau Anda dipersilakan, Anda nggak ngomong gitu. Coba suaranya Anda oke. Tifal, nah tuh suaranya kayak gitu. Bukan halo? suara saya. Bukan suara Tifal tadi. Suara siapa? Kayak suaranya mirip suara Tifal. Siapa? Jadi tidak tepat kita detek ya. Saya lagi konsentrasi kuliah. Coba kalau Anda nggak bisa membaca buku sendiri ya, coba boleh membuat catatan kecil, ya. Tetapi jangan hanya sekedar mencatat. Kemudian Anda nggak care, ya, ngerti atau tidaknya Anda nggak care, sehingga begitu ditanya, ya kayak tadi ya, nggak ada yang dapat menjawab. Nah itu. Jadi kalau kita jelaskan itu, Anda konfirmasi dengan buku-buku standar. Apakah benar apa yang tadi disampaikan oleh Bapak itu? Ya, apakah dapat dijustifikasi oleh
konsep ya model standar yang ada di buku teks. Nah itu kan seharusnya begitu, ya bukan Anda lantas diam saja begitu ya. Nah ini yang kita sayangkan Anda nggak dapat mengikuti kuliah artinya itu ya. Kalau tidak dapat istilahnya itu mengambil mana yang esensial dari apa yang kita diskusikan. Itu kalau Anda baca buku yang setumpuk setebal gini, ya kurang lebih intinya kayak gitu yang Bapak sampaikan barusan. Ya, intinya itu. Tetapi itu Anda tidak sadar, jelas. Bahwa yang kita sampaikan itu adalah esensi-esensi ya atau poin-poin penting dari teks yang ada itu Anda nggak sadar. Sehingga terkesan menyia-nyiakan ya, menyia-nyiakan waktu yang Anda beri seolah-olah nggak ada apa-apanya lah itu. Nah itu yang saya sayangkan Anda itu tidak sadar bahwa Anda itu seorang mahasiswa, Anda sedang berkuliah ya. Nah kuliah itu apa? Nah itu juga Anda tidak mendefinisi. Jadi definisi kuliah itu ya untuk apa itu setiap orang tidak mau memikirkan esensinya. Yang jelas saya kok udah bosan sekali. Padahal ini sudah hanya 2 kali pertemuan atau 3 kali lagi pertemuan. Habis 1 semester udah. Ya. Saya tidak yakin apakah mata kuliah materi kuliah yang dulu ya di semester awal yang kemarin itu Anda masih ingat. Karena yang baru kemarin saja yang sehari disampaikan, hari berikutnya ditanya, Anda nggak ngerti. Nah itu yang jadi masalah, ya kan? Yang jadi masalah itu, jadi kuliah yang kita sampaikan nggak tahu buku Bali itu isinya itu apa, Anda nggak terlalu care, ya kan? Nah itu yang membuat kami agak ini. Saya dan Pak Yu kita tunggu di WAG ya masalah apa yang dihadapi ya dalam perkuliahan. Anda pun tidak dapat memberikan respon atau tanggapan yang memadai. Ya, kalau seandainya mengalami masalah, ya masalahnya apa? Ya kan? Seandainya tidak dapat memahami permasalahannya, masalahnya apa? Nah, itu juga harus disampaikan. Jangan halangan, ya Anda tidak dapat dengan baik mengikuti kuliah itu karena apa? Ya, jadi pandangan untuk semua ini tidak efektif. Jadi kita kadang kuliah kayak gini jauh lebih efektif daripada membaca buku sendiri. Karena itu esensi. Kalau esensinya kena, ya itu nggak akan lama sekali Anda nggak akan lupa. Ya. Anda nggak akan lupa tuh, ya. Satu, ya nggak akan lupa biasanya. Sangat susah lupa. Yang kedua, kalau menjawab atau menyelesaikan permasalahan, biasanya tuntas. Kalau tahu permasalahan, kalau tahu esensinya, ya paling tidak 95%, 98%, 99% Anda betul menjawab permasalahan. Itu kalau yang kena, ya artinya Anda tinggal memikirkan kelengkapan dari apa yang ada di situ. Tinggal kelengkapannya, kemudian kondisi-kondisinya apa. Tinggal mencocokkan yang mencocok-cocokkan dengan kondisi yang diberikan di dalam soal atau di dalam permasalahan yang diberikan, ya misalnya di seminar, ya misalnya di PLA atau di penelitian di TA, ya itu yang kalau Anda tahu esensinya. Nah esensi untuk mencari esensi itu tidak semudah itu, ya kita kadang tidak cukup hanya satu buku. Buku itu hanya memberikan pengantar biasanya, ya memberikan fenomenanya saja, ya kan.
Kemudian ada buku lain yang menjelaskan fenomenanya. Bukan menjelaskan esensi konsepnya, enggak. Tapi menjelaskan rincian dari fenomena yang sudah dijelaskan di buku yang lain. Jadi untuk mendapatkan esensi ya pengertian konsep itu, nah, bisa berbagai macam buku, itu banyak sekali. Nah, itu kendala seperti itu dapat dipecahkan kalau Anda mengikuti kuliah, ya, kuliah seperti ini misalnya, ya. Nah, itu salah satu manfaat dari perkuliahan ini. Jadi tidak hanya ya sekedar Anda, nah, jadi Anda harus tahu di apa namanya di level S1 ya, justru di level semester 1 dulu, ya semester 1 tahun 1. Jadi harus kena esensi konsepnya itu kenapa? Karena itu, ya. Anda harus beli buku. Kalau dulu kan boro-boro mau dapat buku, dapat fotokopian aja ya. Fotokopian aja dari buku utama itu sudah lumayan banget. Ya. Apalagi, nah bukunya itu banyak lagi yang dipakai di standar di ya negara-negara istilahnya major player ya dalam ya khususnya di bidang fisika inti ya. Nah itu Anda tuh wajib ikut seminar di antaranya itu. Mencari esensi, mencari pentingnya, mencari manfaatnya. Ya kurang lebih esensi itu. Akar masalahnya. Ya, kalau itu akar-akar masalah esensinya kena, insya Allah itu tadi ada kemudahan-kemudahan. Jadi artinya dalam bidang itu ya, baik untuk dalam bidang keilmuan tersebut ya, pertama untuk mengembangkan keilmuan itu, menerapkan dalam dunia terapan aplikasi, iptek begitu, teknologi, ya kan? Ataupun untuk mengembangkan bidang keilmuan itu sendiri. Nah, itu pentingnya kuliah. Nah itu biasanya tidak, ya kan, ya buku banyak lah, udah silahkan coba Anda coba, ya, baca buku berapa, udah ada 5 buku tuh, e-booknya 5 atau 6 buku, ya kan? Nah itu kalau Anda kurang dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia ini, ya sudah, ya kan? Anda sudah sekarang di semester, paling tidak di tingkat 3 ya, artinya di senior student itu sudah, ya. Nah ini, nah bagaimana belajar juga kemarin sudah dikasih tahu kan, jadi cara manual sekali. Itu yang paling istilahnya paling alamiah. Ya. Kata orang Sunda mah apa? Ngapalkeun. Ya. Memang banyak benernya. Ya. Karena ya hanya repetisi saja banyak kan. Karena apa namanya? Kan kita lihat proses dari Anda hanya tahu, paham, mengerti, mengaplikasi dan seterusnya kan, level tingkatan level apa namanya kognisi, taksonomi Bloom ya, yang belajar pendidikan. Jadi proses itu, ya kan, proses menuju apa, ya kan? Kalau Anda, nah itu, Anda sedang berproses ini menguasai satu disiplin keilmuan namanya fisika inti, ya kan? Nah, salah satu yang penting diantara mencari konsep. Jadi konsep ya yang sudah baku, yang sudah standar di fisika inti untuk level S1 itu apa saja? Ya karena itu sebetulnya. Ya kan ada tugasnya juga dalam rangka itu, menguasai konsep-konsep utama yang standar itu. Ujian ya dalam rangka itu. Memang kasih nilai. Nilai itu hanya salah satu parameter dari tingkat penguasaan Anda kan. Seharusnya kan. Tidak hanya diletakkan pada nilai itu keberhasilan. Ya kan? Kemudian Anda magang juga dalam rangka itu lagi, penguasaan itu lagi. Ya. Ya medianya juga Anda ya komputer, ada HP, ada apa.
Ya yang apa namanya yang ya itu saya untuk apa namanya komputer kan atau apa HP itu ya yang simple tapi yang kinerjanya maksimal ya yang istilahnya kinerjanya bagus, tidak harus mahal ya, tidak harus mahal ya, murah juga jangan ya, murah ya kebetulan saja kalau murah ya, yang jelas itu tidak mahal ya, tidak terlalu kinerjanya lumayan. Nah itu yang kita cari gitu. Ya kita kalau saya ini kalau ngajar kalau Anda nggak semangat nggak dilihat tingkat penguasaannya ini ya sudah sampai itu saja nggak akan sulit berkembang kuliahnya itu. Karena saya pikir nanti hanya membebani Andanya, si Bapak kok memaksakan saja sih apa ngajarnya, ya kan? Mengajarnya bagaimana yang Anda minta, ya kan? Tapi minimal nanti pas akhir semester semuanya kena, gitu kan? Tapi tingkat bagaimana memantapkan materi itu yang agak beda, ya. Tingkat pemantapan, tingkat ekstensivitas, intensivitas, ya. Intensif, ya. Intensivitas, ekstensivitas. Ya, kan itu agak beda satu kelas, satu semester dengan semester yang lain itu sudah biasa. Ya. Tetapi Anda sendiri itu tadi yang bagaimana belajar itu kan tadi sudah jelas. Gitu. Nah tolong jangan ngantuk, jangan istilahnya terganggu ya dengan kegiatan yang lain. Ini hanya istilahnya apa? Hanya media saja kita virtual pakai kayak gini ya. Nanti suatu saat nanti kita ketemu apa namanya luring ya. Kita ketemu di kelas. Ya. Nah, lantas Anda tahu nanti bagaimana kondisi real yang dihadapi itu kan juga itu media. Ya kan? Yang cari. Jadi ilmu itu apa tadi itu sudah tahu tuh Anda ya. Dari fenomena-fenomena alam, hukum-hukum dasar yang ada di alam ini kan. Ada gejalanya, diamati, jadi konsep. Ya kan? Nah konsep satu, konsep yang lain. Ya kan? Nanti kan cari hukum-hukum untuk menjelaskan hukum tertentu secara utuh, secara lengkap. Ya. Nanti sampai membuat disiplin keilmuan. Ada konsep-konsep dasar, ada konsep-konsep istilahnya penjelas, ya kan? Konsep utama, ada konsep penjelas, ada konsep macam-macam lah. Itu yang belajar konsepnya sampai sekarang itu masih valid, ya. Itu kan ada tiang penyangga utama dari satu disiplin keilmuan itu di situ, ya. Jadi kita ya terus-menerus memproseskan konsep itu, standar itu masih berlaku valid atau tidak kan, konsep utama itu. Jadi hukum-hukum dasar di alam semesta kita ini yang berlaku valid di dalam level yang disebut dengan inti atom. Itu kayak apa? Kan gitu. Itu disiplin keilmuannya, ya. Nah baik, jadi kemarin sudah, tadi kan pengertian dari apa? Tumbukan, pengertian dari hamburan, pengertian dari reaksi. Ya. Tumbukan kemarin itu ada lenting sempurna, ada lenting sebagian, ada tidak lenting sama sekali. Hukum kekekalan energi kinetik berlaku ya kekal dalam reaksi dalam tumbukan itu kalau tumbukannya bersifat lenting sempurna. E-nya sama dengan 1. Jadi energi kinetik total di sistem partikel reaktannya sama dengan apa? Energi kinetik total yang ada pada setelah tumbukannya. Kan gitu. Kalau hukum kekekalan energi total atau hukum kekekalan massa energi
berlaku pada kondisi apa saja, ya kan? Lenting maupun tidak lenting, kan begitu, ya kan? Medanya konservatif maupun tidak konservatif. Nah, kalau hukum kekekalan momentum, ya, hukum kekekalan momentum itu berlaku kalau sistem yang mengalami tumbukan, seluruh partikel yang ada di sana itu apa? Di bawah pengaruh medan konservatif. Nah, tinggal Anda bertanya, apa itu medan konservatif? Ya kan? Itu kan mulai dulu ditanamkan, ya, dikenalkan sejak Anda apa? Di fisika dasar. Nah, fisika dasar satu, ya. Di fisika dasar satu, mulai kita kenal hukum-hukum dasar. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat nanti kemarin reaksi reaksi, bedanya reaksi kimia dengan reaksi nuklir itu apa? Ya kan? Nah, konsep reaksi itu yang paling penting itu dalam hal apa konsep dasarnya? Ya, siapa yang tahu? Jadi coba silakan. Nah, kalau ini pengertiannya sudah Anda kuasai dengan baik, nah oke, kita akan teruskan. Ya. Bedanya reaksi secara umum, reaksi nuklir secara umum atau reaksi secara umum dengan tumbukan dan hemburan. Itu di mana? Amanta, Siti Mariam, apa bedanya? Amanta mana? Robi, Muhammad Subarkah? Subarkah? Halo? Nah, kan? Iza? Ya? Nggak ada yang merespon. Bedanya apa? Reaksi dengan tumbukan dan atau hamburan. Bedanya apa? Ila Karmila, ya. Dimitri, Ihza, Adriansah, Utama Putra Pratama, Furkon. Kemana aja Furkon ini? Ini 28 lah. Jadi ada 30 orang. Yang lain kemana? 34 seharusnya. Itival. Oke. Ya. Kalau ada yang bicara, ya, tadi itu penuh ya di laptop saya itu tajam kedengaran secara bagus lah, boleh dikatakan sempurna. Tapi kalau saya yang ngomong, ya kan, kok suaranya nggak jelas, itu masalahnya di mana? Kita lagi sedang kaji apakah idealnya diperiksa, ya. Jadi HP Anda atau laptop Anda itu
kita periksa ya apa masalahnya itu sehingga Anda agak sulit itu ya menerima suara itu. Soalnya apa yang ada di Anda itu suaranya eh, terdengar sangat jelas ya di laptop kami ya, di laptop saya. Kita lihat nanti dapat kita bantu ya. Kalau seandainya ada masalah, jangan sungkan-sungkan langsung Anda sampaikan melalui WAG ya, melalui WhatsApp, grup WhatsApp yang kita punya ya. Masalahnya di mana laptop Anda sehingga suaranya kok kurang dapat didengarkan. Nah gitu. Coba bedanya di apa? Kalau reaksi itu apa itu? Tidak hanya sekedar tumbukan, ya, tidak sekedar hanya hamburan begitu saja yang partikelnya itu hanya berinteraksi mendekat begitu saja, ya, kemudian pergi lagi, ya kan? Nah, reaksi itu melibatkan ya sebuah peristiwa fisika, ya, di mana hukum-hukum dasar di fisika itu berlaku di situ. Nah, yang mengerjakan siapa, yang mengoperasikan, yang bertanggung jawab ya, tentang reaksi dan nanti hasilnya bagaimana itu potensial reaksi kemarin itu kan, potensial reaksi maupun potensial optik, ya kan? Itu yang menjadi ciri khas reaksi itu karena itu ada itu. Bukan berarti kalau di hamburan yang kemarin kan ada potensial, ya potensial reaksi atau potensial hamburan atau potensial optik boleh kita gunakan dalam peristiwa hamburan. Ya. Nah bedanya ya kalau di reaksi itu, terjadi apa tuh? Kemarin yang paling khas, yang simpel sekali dipahami, pemutusan ikatan-ikatan dan penyambungan kembali ikatan-ikatan dari sistem partikel atau partikel yang mengalami reaksi. Nah, sehingga dihasilkan apa? Produk reaksi. Baik berupa partikel ataupun sistem partikel maupun energi perolehan reaksi. Energi perolehan reaksi itu Q kan? Nah kemarin ada istilahnya reaksi eksotermal, reaksi endotermal. Ya. Dilihat dari Q, di dalam Q itu nanti ada sebagian energi yang berubah menjadi energi termal. Ya. Energi panas. Kalau reaksi itu menyerap energi termal, energi panas menyerap ya, disebut endotermal. Lemari es yang Anda punya di rumah, itu menggunakan reaksi endotermal, reaksi kimia itu ya. Endotermal. Jadi direaksikan. Nah, sistem yang mengalami reaksi itu senantiasa menyerap panas dari lingkungannya, lingkungan sekitarnya. Sehingga suhu lingkungannya itu menjadi turun. Diserap, dipakai untuk melakukan reaksi. Nah, reaksinya itu reaksi kimia. Jelas ya? Ada reaksi yang eksotermal. Ya, reaksi yang pada bahan bakar fosil, ya kan? Reaksi-reaksi kimia biasa yang terjadi di sekitar kita. Kayu bakar misalnya ya. Bakar-bakaran, kemudian ya Anda memasak pakai gas ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua eksotermal, mesin-mesin bakar, motor, mobil, ya kan? Mesin-mesin diesel ya, traktor baik yang digunakan di pabrik-pabrik ya, maupun di kapal-kapal yaitu perahu ya. Rata-rata itu eksotermal. Jadi sangat panas dalam tempo yang sangat cepat. Ya. Nah, kemudian tadi diperkenalkan, nah kemarin
bagaimana menentukan energi ikat, ya kan? Energi ikat dari inti yang terbentuk, ya kan? Bagaimana mempelajari apa? Energi kinetiknya, ya, konstituen produk daripada reaksi itu, ya. Kemudian transformasi energi, ya. Nah itu semua. Nah, Anda harus tetap berpegangan pada hukum-hukum dasar yang konserv, ya, yang kekal di dalam peristiwa reaksi tersebut. Coba sebutkan, siapa aja nih boleh nih, 4 minimal 4 hukum konservasi, hukum kekekalan yang terjadi pada reaksi nuklir, misalnya. Coba. Taufik kemana? Biasanya dia tuh cukup aktif daripada KM-nya kemana nih? Lagi banyak tugas atau kenapa sehingga nggak responsif, ya. Di antaranya yang paling utama apa? Hukum kekekalan massa energi, hukum kekekalan energi total. Terus apa, Farid? Hukum kekekalan muatan listrik, hukum kekekalan momentum, ya kan? Nah, hukum kekekalan termasuk momentum anguler, ya kan? Hukum kekekalan bilangan-bilangan kuantum tertentu, ya kan? Hukum kekekalan simetri dan seterusnya. Ya. Nah baik, sekarang kita share screen lagi. Tadi saya lihat Pak Yuyu tadi. Kemana beliau tadi? Nah, bagaimana menentukan energi ikat, ya? Ini masih ingat. Jadi Anda sudah tahu ya nuklir energetik, ya. Ini massa defect persamaan 41, ya. Kemudian persamaan 42 nih, ini tumbukan, hamburan atau reaksi? Coba yang tahu. Persamaan 42. Coba yang tahu? Menunjukkan nah, kalau disebut tumbukan yang lebih spesifik lagi adalah reaksi, ya. Nah, dengan reaksi inti. Nah, kemudian kalau ditanya berapa defek, nah, ini defek itu wajib dimengerti secara paripurna, secara lengkap, ya, secara sempurna, gitu ya. Karena apa? Dari defek itu Anda menentukan energi ya, dari inti-inti yang terbentuk, ya, sebagai produk daripada inti C, mungkin dan seterusnya. Wajib Anda mengerti. Ini misalnya reaksi kimia tuh, C ditambah O2 dihasilkan CO2, 1 mol karbon ditambah 1 mol O2 menghasilkan 1 mol gas CO2, ya kan? Di sini delta H-nya apa tuh? Kurang lebih perolehan energinya. Perolehan energi total dari reaksi tersebut adalah negatif 94,05 kilokalori per mol.
Artinya ini reaksinya adalah reaksi dari endotermal. Kita harus memanaskan kurang lebih ya. Kita harus menyediakan energi kurang lebih sebesar ini ya, dan mengkondisikan kondisi sedemikian rupa, tekanannya, ya, volumenya, ya, suhunya, ya, sedemikian rupa sehingga reaksi yang tepat 1 mol ini kan, 1 mol C ditambah 1 mol tepat betul-betul terjadi. Oh ini ternyata plus ya, 94 94050 ini dalam penulisannya delta. Oke, ada apa namanya? Kadang-kadang hilang yang itunya ya. Jadi tolong dicari yang apa? Apakah ini yang aslinya ini betul minus atau plus ya? Jadi plus. Kalau seandainya ini betul penulisannya begini, maka bukan endotermal tetapi eksotermal. Karena 1 mol gas mengandung, nah ini contoh di reaksi kimia kan, bilangan Avogadro. 6,022 kali 10⁻⁴ 23 partikel, atom, atau molekul, atau apa saja ya. Satuan unit yang sedang dibicarakan itu ya, mol ya kan. Nah maka, nah ini ekivalen dengan 4,08 elektron volt, ya kan? Sekian. Oke. Secara garis besar sudah dapat memahami apa yang dibicarakan atau apa yang dibahas di dalam buku itu. Ya. Nah dengan demikian kita ubah ini ke dalam satuan yang lain. Delta M yang tadi sama dengan berapa? Ini tinggal ada ini AMU, Atomic Mass Unit, ya. Jadi satuan massa 931 mega elektron volt per satu satuan massa atom, kan kali 10⁻⁶ elektron volt per ini kurung pangkat -1. Itu dari mana? Tolong Anda lihat sendiri ya. Nah, energi ikatnya bagaimana? Kita lihat reaksinya seperti apa. Dia terbentuk partikel baru kan, sama 6. Maka dari sana persamaan 4 kita dapat menuliskan persamaan untuk apa? Massa defect ya. Massa defect daripada yang diperoleh dalam peristiwa reaksi tersebut ya, persamaan 47. Nah, nuclear and atomic masses. Nah, sekarang terus saja ini kan ini sudah pernah kita banding energinya sudah kemarin kan. Average energy banding sudah kemarin Bethe-Weizsäcker itu kan. Nah, tinggal bagian reaksinya yang kita lihat. Nah, sekarang reaksi fisi. Nah, apa itu reaksi fisi? Ini sudah ada suara azannya. Kita masanya 1, kita kurangi 9, 2, 3, 5. Hasilnya adalah ya nanti Anda akan tahu ya. Ini di effusion ya. Nih.
Ini fusion ya, jadi yang fission tadi. Fusion tadi, fusion sudah tahu ya. Fission tadi yang, nah ini kan. Neutron capture atau absorption, neutron absorption. Ya. Jadi kalau untuk menyerap neutron supaya terjadi ini kan berkurang satu masanya, kan? Sementara Z-nya tetap. Ini energi separasinya berapa? Anda tahu kan kemarin sudah dapat menghitung energi separasinya berapa? Ini reaksi biner ya. Reaksi biner itu kayak gini ya, disimbolkannya. Oke, kita rehat sejenak ya. Saya akan tunjukkan di reaksi fisiknya. Ya. Kita lihat ya. Saya sudah. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya kan. Ini yang uranium thorium ya. Ini contoh visinya ya. Kan 20 oke, kita yang 235 itu. Nah, ini persamaan 632 tuh. Ya. 236. Kemudian Y H plus N ya, plus Y L plus M ya,
plus N M. Ini ada E. Apa nih? Satu peristiwa reaksi fisik. Ya. Ini terdiri dari berapa channel reaksi, ya. Dan kita jelaskan nanti yang reaksi fisik dulu kita akan stop dulu ya. Ini kita
Ya, coba Saudara Taufik sudah ada? Oke, maaf ya. Coba dalam reaksi fusi ini satu peristiwa, satu bundel ya, reaksi fusi yang terdiri dari beberapa channel ini, banyak channel ya. Itu U92236 bintang, itu maksudnya apa? Jadi uranium yang tereksitasi ini uranium baru ya. Namanya apa? Isotop uranium. Ini isotop uranium yang dalam keadaan tereksitasi. Ya. Nah, temponya sebentar, kemudian dia lantas meluruh, ya, menjadi inti anak. Ya, coba Farhan, Taufik ya. Anaknya itu YH dan YL. Kita asumsikan dia pecah jadi dua anak ya, sambil memancarkan. Nah ini apa? Ini elektron ya. Elektron atau neutron itu? E minus kan itu kan? And the ionic charge NM on the fission fragment is about 20 ya. Ya toh? Nah, YH dan dia pecah tadi, terus uranium neutronnya ada berapa Pak? Neutronnya itu disebutkan di sini ya, di penjelasan. Ini sangat menarik buku ini ya. Oke, kita baca lagi ya. Nah ini, the excited compound nucleus is very unstable. Maksudnya uranium 92236 ini ya, with a lifetime of about 10 to minus 14 seconds. Ya. Jadi 1 per berapa tuh? 100 triliun detik. 1 per 100 triliun detik. Umurnya jadi sangat singkat. 1 per 100 triliun detik. Sangat singkat. Nah, dia kemudian meluruh menjadi dua inti anak. Nah, inti anaknya ini kita lihat ya. The nuclear fluid ya of such an excited nucleus undergoes large oscillations and deformations in shape. Ya. Udah jelas ya, nggak usah diterjemahkan ya. If the compound nucleus is sufficiently excited, it may ya during one of its oscillations in shape deform into an elongated or dumbbell of configuration in which the two ends columbically repel each other and the nuclear forces being very short range are no longer able to hold the two ends together. Ya, ini prosesnya kurang lebih seperti itu kan. Dia terdeformasi, dia mengalami betot-betot gitu ya, kesana kesini gitu ya, dalam tempo yang sangat singkat itu 1 per 100 triliun detik itu kan, prosesnya seperti itu. Elongated, jadi dia betot-betot gitu ya, jadi ada yang narik ke sana, narik ke sini kan gitu kan. Dumbbell configuration in which the two ends columbically. Jadi karena terlalu banyak fotonnya banyak sekali ya, maka dalam jarak tertentu ya, interaksi nuklirnya itu menjadi tidak dominan lagi. Yang dominan menjadi interaksi kolom pada jarak tertentu yang relatif agak jauh. Ya. Jadi foton-foton yang tadi terdeformasi, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri ya. Nah, pada jarak yang sangat jauh, interaksi nuklirnya menjadi tidak dominan. Nah, selanjutnya didominasi oleh apa? Interaksi kolom yang tolak-menolak. Tolak-menolak itu cenderung untuk lepas satu sama lain. Nah, akhirnya
terjadi peluruan atau break up. Ya. Is being very certain, no longer able to hold, kan? Dominan interaksi nukleus pada jarak yang relatif pendek. Nah, interaksi nukleus itu tidak lagi dapat memegang ya, atau mempertahankan dua buah kutub misalnya, ya, dua buah kutub two ends bersama-sama. Apa yang terjadi adalah terjadi reaksi fisi itu, ya, pecah, kemudian ini masing-masing juga pecah nanti, ya kan? Karena setiap channel ya reaksi fisi itu kurang lebih ada 2 atau 3 neutron, lambaan neutron, ya. Neutron energetik. Ya, neutron energetik emitted, itu dipancarkan dari sistem yang mengalami reaksi itu. Nah, neutron itu tadi segera mengalami atau menginduksi fisi yang lain. Dia menembak inti yang lain. Jadi terjadilah reaksi berantai itu tadi, ya. Ya kan ini kan, columns that may the orbital electron are left behind. Ya, two highly charged fission fragment are thus created. Nah ini kan anak inti anaknya ada Y, H, N dan Y. H itu apa? L itu apa? Di sini dijelaskan di kalimat di alinea ya, di baris yang selanjutnya kan. Season following season of the compound nucleus is apa itu? Season, ya. Ini kalimat kata ini. Nah, jadi cari di kamus ya. Apa padanannya? Ya, padanan katanya. Jadi kalau di Wood Web, siapa yang tahu padanan katanya dari ini? Ini apa nih? Season. Siapa yang tahu? Saya cari di Wood Web ya. Ya. Pemotongan. Jadi istilahnya apa dalam bahasa Indonesia? Jadi kan dia saling membelah, gitu. Saling membelah, ya mengalami pembelahan. Jadi yang tadinya 1 itu menjadi 2 atau 3 atau lebih ya. Karena interaksi kolom tadi yang dominan tadi yang saling tolak menolak itu tadi. Nah sekarang where the YH and YL indicate respectively ya masing-masing menyatakan the heavy. Ini H itu heavy ya. Kemudian L itu light. Nah, primary fission product ini yang dihasilkan. Nah, kemudian N dan M itu menyatakan apa? The ionic charge N and M on the fission fragment is about 20. Nah, N dan M itu menyatakan apa? Ionic charge itu menyatakan apa? Taufik, Farhan, Anissa, Fani, Carla, Erni, ya. Ionic charge menyatakan apa? Farhan, Taufik, Yuni, Cahya, yang lain pada gitu semua itunya. Udah. Ya. Ya proton itu ya. Ionic charge sama dengan apa? Jumlah proton pada masing-masing inti fragmen atau pecahannya, ya kan? Plus N plus M. Di mana? Nah, ini
elektron totalnya kalau seandainya itu atom ya kan. Nah, ini dihasilkan oleh peluruan alfa atau beta ini. N plus ME itu. Ya karena nggak terkelupas kalau di permukaan matahari atau di bagian lapisan matahari kan terkelupas ya elektronnya itu. Sehingga yang tinggal hanyalah inti. Nah kalau di bumi kan tidak terkelupas. Sehingga ada elektron yang terlepas. Jadi kan tadinya atom, ya kan? Nah, pada saat dia mengalami break up, mengalami fisi, itu bagaimana dengan elektron-elektronnya? Nah, mengikuti aturan kurang lebih seperti ini. Persamaan 6, 3, 2. Ya. Oke ya. Ini reaksi fisi. Nah, ini neutron ini akan efektif, akan terjadi peristiwa seperti ini. Jadi jangan tidak didengarkan ya. Ini tidak serta-merta kemudian setiap neutron ditembak lantas terjadi seperti ini. Ya. Lantas terjadi seperti ini, ya. Syaratnya apa supaya terjadi seperti ini tadi? Anissa sama Fani. Coba nih, Taufik. Syaratnya apa tadi supaya terjadi peristiwa seperti ini? Hanya melong doang Anda itu ya. Jadi sudah gitu. Ayo. Tadi esensinya sudah dijelaskan. Cross section pertama kali. Ya. Jadi untuk menembak ini tidak sembarangan energi dari neutron ini, energi kinetik. Supaya tepat. Ya. Ini kan trigger ini. Jelas ya. Berapa energi kinetik neutronnya itu sesuai dengan penampang lintang hamburan, jelas. Penampang lintang hamburan dari inti uranium 235 itu. Ya. Jadi neutronnya ini tidak sembarangan asal neutron begitu lari ya, energinya berapa saja tidak bisa ya. Harus tepat sesuai dengan cross section dari inti uranium ini. Ini baru probabilitasnya terbesar, reaksinya akan terjadi seperti ini. Jadi ada neutron gun. Bagaimana menghasilkan neutron? Sembarangan. Ya. Ada radioisotop tertentu yang terus-menerus memancarkan neutron. Kadang juga ada yang memancarkan foton. Ya kan? Kadang ada yang memancarkan partikel alfa. Nah, yang kita bahas itu kan kemarin kan apa? Hanya yang alfa, beta, gamma pada saat peluruan alamiah. Kemudian kita perdalam lagi, kita titili di peluruan alfa, peluruan beta, peluruan gamma. Nah sekarang ada radioisotop tertentu yang memang sengaja dibuat ya di dalam reaktor nuklir atau akselerator yang khusus apa? Material yang sebagai bahan bakar di neutron gun. Neutron gun. Ya. Yang nanti akan kita tempatkan di apa? Core atau teras reaktor nuklir untuk menembaki uranium. Dan ini energinya, energi kinetik neutronnya harus tepat bersesuaian dengan penampang lintang hamburan atau cross section dari uranium 235. Tidak sembarangan energinya. Itu makanya sangat penting sekali kita masih memerlukan sekali sangat ya. Tidak hanya dibutuhkan nanti sebagai ini jadi neutron gun tetapi nanti dalam dunia kesehatan, ya, di pertanian, di industri, belum lagi yang pemancar gamma. Ya. Kalau di lab itu kita strontium ya. Strontium berapa yang kita gunakan untuk demonstrasi? Alat Geiger-Müller itu, kemudian alat Millikan, ya,
tetes minyak niken. Kita juga perlu ionizer-nya, ya kan? Untuk ionizer-nya itu dari radioisotop tertentu yang diproduksi dari reaktor itu. Ya, ada yang diperlukan gamanya, pancaran gamanya. Ada yang pancaran betanya, ada yang pancaran alfanya, ya. Oke, jelas ya, waktunya sudah habis ya. Jadi nanti hari apa itu? Hari Kamis, hari Senin mendatang insya Allah kita masih ada. Tanggal 30 dan masih tentatif ya yang hari Kamisnya itu. Ya. Kami tidak ingin mencari hari lain. Kita perlu sekitar 1 atau 2 kali pertemuan. Jadi ingat tadi yang saya di kelas ini saya sering sekali ngasih remind, ngasih warning ke Anda itu. Ya. Karena kelihatannya Anda itu tidak belum menyadari apa yang menjadi tugasnya ya. Jadi belum mendarah daging kegiatan yang harus dilakukan sehari-hari itu masih terus diomel aja kayak gitu ya. Seterusnya itu tidak perlu ya. Nah tapi ya terpaksa ya karena di WAG-nya kosong, nggak ada diskusi kan. Setiap kuliah ditanya kuliah juga Anda masih diam saja, pasif, tidak mencerminkan adanya aktivitas belajar. Nah itu yang saya sayangkan ya, yang kita sayangkan. Nah, tolong nanti dipelajari. Nah kalau sudah Anda tahu esensinya, membaca buku itu lancar saja gitu kan, membaca buku yang saya forward, yang kita forwardkan, ya kan. Nah, tadi proses untuk mencari yang esensi itu tadi tidak sederhana. Anda harus kuliah, ya kan, diantaranya itu untuk memudahkan segalanya boleh dikatakan. Seminar, ya kan. Anda mengikuti, membaca paper-paper, ya kan. Mengikuti ya diskusi bebas di medsos atau apa yang kurang lebih menguatkan ya. Jadi ini standar, jadi buku apa saja ya kan itu harus kayak gitu kurang lebih. Namanya juga disiplin. Oke, sekarang ada pertanyaan, kita kasih waktu ya. Kamis libur ya, Kamis depan ya. Oke. Kamis depan libur, minggu depan itu Seninnya kita masuk tanggal 30 ya. Lantas Kamisnya itu Kamis Juni ya. Bulan Juni itu boleh tanggal 2 ya. Kita kuliah terakhir insyaallah. Nah, setelah itu persiapan ada minggu tenang ya. Sekitar seminggu 2 minggu Anda akan ada minggu tenang. Setelah itu kita ujian akhir. Jangan lupa tugas besok atau lusa kalau nggak salah deadline ya. Boleh ditanyakan ya, jawabannya maupun pertanyaannya, tetapi ini istilahnya untuk memancing, memperjelas bagaimana menjawab pertanyaan yang ada, boleh ya kita jawab. Jelas ya? Silakan kalau ada pertanyaan, ada tanggapan ya. Silakan. Anda ditungguin oleh orang yang memang bidangnya itu ya, nggak dimanfaatkan waktunya. Nah itu yang saya sendiri menyayangkan. Oke, waktunya nggak seberapa lama ya, sebentar sekali selesai. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi-lagi ya, kita akhiri saja ya. Baik, kita tutup pertemuan untuk perkuliahan daring atau virtual untuk hari Senin. Sekarang tanggal 23 Mei tahun 2022. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah bersama-sama untuk mereka yang beragama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Senin yang akan datang. Ya. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Anda manfaatkan waktu yang tersisa bagaimana belajar yang efektif, efisien. Tolong tanyakan segala sesuatunya ya. Kapan saja, nanti kita akan jawabnya. 24 jam ini ya. Kalau Anda ingat apa langsung tanyakan. Ini kan enak sekali Anda kuliah itu ya. Materinya lengkap ya. Kita kasih tenaga dosen ada 2 orang ya.
dan seterusnya ya. Tolong nih kita tunggu ya. Baik, jangan sampai tidak ya. Oke, sampai jumpa ya. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.